Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video seminar outline saya. Perkenalkan, saya Andika Pratama, NIM D1012161010, mahasiswa program studi Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji, serta teman-teman yang bersedia hadir menonton video seminar outline saya. Yang terhormat dosen pembimbing utama saya, Bapak Eko Yulianto, STMT, dan yang terhormat dosen pembimbing kedua saya, Bapak Danang Gunarto, STMT IPM, serta yang terhormat dosen penguji utama saya, Dr. Stefanus Barlian Suryam Suika, STMT, dan yang terhormat dosen penguji kedua saya, Dr. Insinyur Kartini MT IPU ASEAN Eng. Baiklah, langsung saja saya mulai seminar outline saya yang berjudul Analisa Pelayanan Distribusi Air Bersih Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa di Kecamatan Pontianak Barat dengan program EPANET. Sistematika penulisan. Bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagai kebutuhan dasar, distribusi air harus dipastikan sampai kepada yang membutuhkan, sehingga diperlukan jaringan suplai air bersih yang sesuai dengan kebutuhan pengguna baik domestik maupun industri. Jaringan distribusi Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa untuk Kecamatan Pontianak Barat adalah jaringan yang sudah lama. Pertambahan penduduk dari tahun ke tahun pun kian meningkat untuk di wilayah tersebut. Oleh sebab itu menyebabkan perbedaan kapasitas perencanaan dan layanan jaringan yang tidak sesuai lagi, sehingga distribusi air bersih dari Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa ke wilayah Pontianak Barat tersebut sering kali tidak optimal. Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa wilayah Kecamatan Pontianak Barat terbagi dalam dua zona, yaitu zona G dan zona H. Adapun zona G terdapat Kelurahan Sungai Jawi Dalam dan Kelurahan Sungai Jawi Luar dengan 23.040 SR sambungan rumah. Zona H meliputi Kelurahan Palima dan Kelurahan Sungai Beliung dengan 13.442 SR. Perumusan masalah. 1. Berapa besar kebutuhan air bersih yang harus disediakan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa untuk proyeksi penduduk 20 tahun yang akan datang di zona H? Kedua, bagaimana kondisi jaringan distribusi air bersih Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di zona H untuk proyeksi penduduk 20 tahun yang akan datang? Ketiga, mengetahui permasalahan yang terjadi pada jaringan distribusi air bersih Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa di Kecamatan Pontianak Barat, khususnya di zona H, serta memberikan solusi yang tepat untuk menanganinya. Pembatasan masalah. Yang pertama, tinjauan masalah tidak memperhitungkan kondisi optimal secara finansial. Kedua, menganalisa daerah pelayanan Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa di zona H. Ketiga, menganalisa distribusi air bersih dengan menggunakan bantuan program EPANET. Keempat, tidak membahas kualitas air bersih pada sistem jaringan distribusi air bersih Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa. Kelima, jaringan yang ditinjau hanya jaringan primer dan sekunder dengan diameter pipa 100-400 mm. Adapun tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui besar kebutuhan air yang harus didistribusikan oleh Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa di zona H untuk 20 tahun yang akan datang. 2. Mengetahui kondisi jaringan distribusi air bersih Perumda Air Minum Tirta Katulistiwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di zona H untuk proyeksi penduduk 20 tahun yang akan datang. Ketiga,
memberikan saran untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan dalam jaringan air bersih Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di daerah Kecamatan Pontianak Barat, khususnya di zona H. Manfaat penelitian, yang pertama membantu Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa untuk meningkatkan pelayanan dalam mendistribusikan air bersih ke rumah-rumah pelanggan, agar pelayanan tersebut berjalan secara optimal dan efisien serta mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kedua, agar penulis mempunyai keahlian dalam menyelesaikan suatu permasalahan jaringan air bersih dengan menggunakan program EPANET. Kondisi fisik Kecamatan Pontianak Barat. Kecamatan Pontianak Barat terletak di antara Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, dengan luas wilayah 1.682 hektar. Berikut ini adalah tabel kelurahan, luas wilayah, serta jumlah penduduk, di mana Kelurahan Palima mempunyai luas wilayah 582 hektar dengan jumlah penduduk 12.682 jiwa. Kelurahan Sungai Jawi Dalam mempunyai luas wilayah 234 hektar dengan jumlah penduduk 33.887 jiwa. Kelurahan Sungai Jawi Luar mempunyai luas wilayah 301 hektar dengan jumlah penduduk 40.797 jiwa. Kelurahan Sungai Beliung dengan luas wilayah 567 mempunyai jumlah penduduk 53.729 jiwa. Dengan secara keseluruhan jumlah penduduk di Kecamatan Pontianak Barat adalah 141.95 jiwa. Lokasi penelitian. Daerah yang akan ditinjau permasalahannya di jaringan distribusi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, daerah pelayanan Pontianak Barat di zona H, dengan reservoir distribusi Palima dengan kapasitas 2.000 meter kubik dan kapasitas pemompaan 100 liter per detik. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Sistem distribusi air bersih. Sistem distribusi adalah sistem yang langsung berhubungan dengan konsumen, yang mempunyai fungsi pokok mendistribusikan air yang telah memenuhi syarat ke seluruh daerah pelayanan. Sistem ini meliputi unsur sistem perpipaan dan perlengkapannya, hidran, kebakaran, tekanan tersedia, sistem pemompaan, dan reservoir distribusi. Tugas pokok sistem distribusi air bersih adalah menghantarkan air bersih kepada para pelanggan yang akan dilayani, dengan tetap memperhatikan faktor kualitas, kuantitas, dan tekanan air sesuai dengan perencanaan awal. Faktor yang didambakan oleh para pelanggan adalah ketersediaan air setiap waktu. Sistem pengaliran air bersih dibagi menjadi 3, yaitu cara gravitasi, cara pemompaan, dan cara gabungan. Cara pengaliran gravitasi ini digunakan apabila elevasi sumber air mempunyai perbedaan cukup besar dengan elevasi daerah pelayanan, sehingga tekanan yang diperlukan dapat dipertahankan. Kedua, cara pemompaan. Cara pemompaan ini, pompa digunakan untuk meningkatkan tekanan yang diperlukan untuk mendistribusikan air dari reservoir distribusi ke konsumen. Sistem ini digunakan jika elevasi antara sumber air atau instalasi pengolahan dan daerah pelayanan tidak dapat memberikan tekanan yang cukup. Dan yang ketiga, cara gabungan. Pada cara gabungan, reservoir digunakan untuk mempertahankan tekanan yang diperlukan selama periode pemakaian tinggi dan pada kondisi darurat, misalnya saat terjadi kebakaran atau tidak adanya energi. Proyeksi jumlah penduduk. Di sini ada 3 metode, yaitu metode geometri, metode aritmatik, dan metode least square. Untuk kebutuhan air bersih dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan domestik dan kebutuhan non-domestik. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan air yang digunakan pada tempat-tempat hunian pribadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan kebutuhan non-domestik adalah kebutuhan yang dialokasikan pada pelayanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih berbagai fasilitas sosial dan komersial, yaitu fasilitas pendidikan, peribadatan, pusat pelayanan, kesehatan, instansi pemerintahan, dan perniagaan. Berikut ini adalah tabel standar kebutuhan air domestik. Dapat dilihat
Dan berikut ini standar kebutuhan air non-domestik. Fluktuasi kebutuhan air. Fluktuasi merupakan persentase jumlah pemakaian air pada tiap jam tergantung dari kebiasaan serta pola pemakaian air oleh masyarakat. Dalam distribusi pelayanan air bersih ke pelanggan, maka tolak ukur yang dapat digunakan dalam perencanaan maupun evaluasi terhadap pelayanan adalah faktor hari maksimum dan pemakaian jam puncak. Berikut ini adalah tabel nilai faktor hari maksimum dan faktor jam puncak. Kehilangan energi. Kehilangan tinggi tekanan dapat berupa kehilangan mayor dan kehilangan minor. Kehilangan mayor dapat dirumuskan sebagai berikut. HF sama dengan F dikali L dibagi T dibagi D dikali V kuadrat dibagi 2G. Di mana HF adalah tinggi hilang akibat gesekan atau friction. F faktor gesek, friction factor. L panjang pipa, D diameter pipa, V kecepatan aliran, dan G percepatan gravitasi. Selanjutnya kehilangan minor dengan rumus HC sama dengan KC dikali V2 kuadrat dibagi 2G, di mana HC sama dengan tinggi hilang akibat penyempitan, KC sama dengan koefisien kehilangan energi akibat penyempitan, V2 adalah kecepatan rata-rata aliran dengan diameter D. Selanjutnya sistem jaringan perpipaan dibagi menjadi 3, yaitu sistem cabang, branch, sistem melingkar atau loop, sistem kombinasi. Apa itu sistem cabang atau branch? Sistem ini adalah sistem jaringan perpipaan di mana pengaliran air hanya menuju ke satu arah dan pada setiap ujung akhir daerah pelayanan terdapat titik mati. Sistem melingkar atau loop. Pada sistem ini, pipa induk distribusi saling berhubungan satu dengan yang lain membentuk jaringan melingkar. Sehingga pada pipa induk tidak ada titik mati dan air akan mengalir ke suatu titik yang dapat melalui beberapa arah dengan tekanan yang relatif stabil. Sistem kombinasi. Sistem jaringan perpipaan kombinasi merupakan gabungan dari sistem jaringan perpipaan bercabang dan sistem melingkar. Program EPANET dalam analisis distribusi air bersih. EPANET atau Environmental Protection Agency Network adalah sebuah program komputer yang melaksanakan simulasi hidrolik dan perilaku kualitas air di dalam suatu jaringan pipa distribusi air minum, pipa bertekanan. Suatu jaringan distribusi air minum terdiri dari pipa-pipa, node atau percabangan pipa, pompa, tangki air, atau reservoir dan katup-katup. Output yang dihasilkan dari program EPANET antara lain debit yang mengalir dalam pipa, liter per detik, tekanan air dari masing-masing titik, atau node atau junction, yang dapat dipakai sebagai analisa dalam menentukan operasi instalasi, pompa dan reservoir. Input data dalam program EPANET. Data-data yang dibutuhkan dalam EPANET sangat penting sekali dalam proses analisa, evaluasi, dan simulasi. Jaringan distribusi air bersih berbasis EPANET. Adapun input data yang dibutuhkan adalah yang pertama peta, node, elevasi, panjang pipa distribusi, diameter dalam pipa, jenis pipa yang digunakan, jenis sumber, spesifikasi pompa, beban masing-masing node, faktor fluktuasi pemakaian air. Bab 3. Metodologi penelitian. Persiapan, yaitu survei awal. Survei awal adalah kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui lebih detail wilayah yang akan diteliti. Yang kedua, studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang akan diangkat dalam suatu penelitian. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, jurnal, buku, dokumentasi, internet, dan pustaka. Pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat langsung dari objek penelitian dengan cara penelitian di lapangan.
Adapun data yang akan diambil yaitu data peta jaringan, distribusi, perumda, air minum, tirta khatulistiwa untuk zona H, serta data topografi di daerah zona H. Data primer dimaksudkan sebagai pembanding untuk output yang didapatkan dari pemrograman. Data sekunder, yang pertama peta kecamatan Pontianak Barat, kedua data statistik, ketiga data dari perumda air minum tirta khatulistiwa. Berikut ini peta jaringan distribusi air bersih Kecamatan Pontianak Barat. Keterangan diameter pipa terdiri dari pipa 400, 300, 250, 200, 160, 150, 110, 100. Dan ini yang ditanda merah ini adalah reservoir distribusi PA5. Berikut ini kondisinya atau disebut booster PA5. Analisa data, analisa pertumbuhan penduduk dengan menggunakan metode aritmatik dengan rumus PN sama dengan P0 ditambah KA dalam kurung TN dikurang T0 dengan KA sama dengan PA dikurang P1 dibagi T2 dikurang T1 di mana PN sama dengan jumlah penduduk pada tahun ke N. P0 jumlah penduduk pada tahun dasar, TN tahun ke N, T0 tahun dasar, KA konstanta aritmatik, P1 jumlah penduduk yang diketahui pada tahun pertama, P2 jumlah penduduk yang diketahui pada tahun terakhir, T1 sama dengan tahun ke-1 yang diketahui, T2 tahun kedua yang diketahui, dan selanjutnya adalah analisa pertumbuhan penduduk menggunakan metode geometrik dengan rumus PN sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah R dalam tutup kurung N kuadrat. Di mana PN sama dengan jumlah penduduk setelah tahun ke N, P0 jumlah penduduk saat ini, R angka pertumbuhan penduduk per tahun, dan N jumlah tahun proyeksi. Metode last square, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana Y sama dengan nilai variabel perkiraan jumlah penduduk, A sama dengan B sama dengan konstanta, X sama dengan selisih tahun perkiraan dengan tahun dasar perhitungan. Analisa kebutuhan air bersih penduduk, yaitu yang pertama menghitung jumlah kebutuhan air domestik, menghitung jumlah kebutuhan air non-domestik, menghitung jumlah kebutuhan air untuk daerah pelayanan, dan menghitung kebutuhan debit harian maksimum dan kebutuhan puncak tahun perencanaan. Analisa jaringan distribusi air menggunakan program EPANET. Yang pertama, membuka program dan pengaturan program. Kedua, membuat gambar model jaringan. Ketiga, memasukkan data. Keempat, run data. Dan yang terakhir, pengecekan data. Adapun diagram alir penelitian saya, yaitu mulai, terus persiapan, survei awal, studi literatur, selanjutnya pengumpulan data, berupa data primer dan data sekunder. Setelah itu, analisa data, proyeksi jumlah penduduk tahun 2041, analisa kebutuhan air bersih penduduk tahun 2041, analisa jaringan distribusi air bersih menggunakan program EPANET, dan didapat analisa pelayanan distribusi air bersih perumda air minum tirta khatulistiwa di Kecamatan Pontianak Barat. Dan yang terakhir, penutup, kesimpulan, dan saran. Selanjutnya selesai. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.